Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rose Motor Shop. Menjawab komentar dari teman subscriber kita kemarin tentang motornya itu. Jadi teman kita itu punya motor Jupiter MX, Mas Bro. Dan motornya itu setiap ganti oli, olinya itu tercampur sama air radiator, Mas Bro. Jadi kurang lebihnya dia itu nanya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan dia itu karena mungkin penjelasannya kurang paham kalau via komentar, jadi dia itu minta dibikinin videonya, Mas Bro. Oke, Mas Bro, di depan kalian ini eh, ada sebuah bagian, yaitu yang disebut sebagai water pumpnya nih, Mas Bro, atau kompor radiatornya. Dan ini biasanya terletak di bagian sebelah kiri dari blockhead, atau berfungsi juga untuk menutup rantai ketengnya nih, Mas Bro, atau penutup dari gigi sentriknya. Kurang lebihnya itu ada di sebelah sini, Mas Bro, ya, sebelah dari blockheadnya nih, Mas Bro. Kurang lebih seperti ini posisinya. Di bagian dalam sini itu ada sebuah seal mekanikal, Mas Bro. Itu untuk pemisah antara air radiator dengan olinya, Mas Bro, ya. Langsung aja nih kita bongkar dulu. Nah, biar lebih jelasnya gimana itu bisa terjadi kebocoran, kita buka dulu ini ya, Mas Bro. Baut yang dari sini kita buka dulu semua. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada dua buah bagian. Yang ini adalah tutup pompa radiator, dan ini sebagai duduk, dan yang satunya ini sebagai dudukan kipas dari radiatornya, Mas Bro. Nah, untuk pelepasan ini, terutama di bagian packingnya ini, kalau emang packingnya rusak, saat melepasnya itu wajib diganti aja, Mas Bro, dengan yang baru. Nah, packingnya ini bukan dari kertas. Usahakan kalau beli packing yang baru, ininya plat besi, Mas Bro, ya, atau packingnya itu yang besi. Jangan pakai packing kertas, biasanya itu sering jebol atau sering bocor itu. Setelah dilepas setelah dilepas tutup water pumpnya, nah, jangan lupa juga sebagian sini atau untuk pengikat dari kipasnya itu juga harus dilepas, Mas Bro. Ini yang bentuknya bulat seperti ini lepas bautnya. Ada dua di sebelah sini dan di sini. Nah, kalau bautnya udah dilepas, ini bisa dicopot langsung dengan cara menggesernya sedikit, Mas Bro. Nah, jangan lupa juga ini perlu dicek nih, Mas Bro. Nah, dicek dulu ini bagian sini, biasanya dia itu bisa mengikat di kipasnya nih, Mas Bro, atau ini juga sebagai tempat kuncian daripada as kipas radiatornya, Mas Bro. Pastikan di sini tuh tidak ada kausan ya, Mas Bro, ya. Nah, setelah dicopot seperti ini, kita bisa cabut langsung nih kipasnya nih. Nah, seperti ini. Nah, ini dia, di sini ada sebuah seal mekanikalnya, Mas Bro. Nah, ini berfungsi untuk memisahkan antara air radiator dengan di sini bagian olinya nih, Mas Bro. Oli yang ada di blok mesinnya nih. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah punya Jupiter MX Out atau Jupiter MX yang pertama 135 cc, dan ini sudah jebol di bagian bearingnya, Mas Bro. Ini bearing dari kipas radiatornya sudah rusak, dan ini juga akhirnya bikin air radiatornya itu masuk ke bak oli, Mas Bro.
Dan hal yang lebih penting juga itu setiap pengecekan water pump atau pompa radiator. Nah, di sini ada batang asnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan Mas Bro, jangan sampai lecet atau aus. Bila itu lecet atau aus, mending kalian melakukan penggantian dengan yang baru aja Mas Bro. Nah, biasanya terjadi di bagian sebelah sini dan di sebelah sini Mas Bro. Sudah aus karena gesekan Mas Bro. Gesekannya itu bisa disebabkan gara-gara ini bearingnya itu udah oblak Mas Bro ya. Nah, di sini kan ini contohnya kurang jelas nih Mas Bro. Kalau di sini dia tengahnya sudah hilang. Nah, di sini saya punya satu lagi, punya dudukan pompa radiator punyanya M-Eking Mas Bro. Nah, di sini masih komplit, masih ada bearingnya sama sealnya. Nah, tapi di sini dia sudah mengalami keoblakan nih Mas Bro. Bagian dari sudah mengalami keoblakan di bagian bearingnya Mas Bro. Tuh, bisa diperhatikan ini oblak Mas Bro. Nah, biasanya kalau oblak seperti ini dia kipasnya juga muternya dia udah nggak senter Mas Bro. Oke Mas Bro, itu dia bagian-bagian yang ada di water pumpnya. Yang perlu kita ganti ialah satu, ini dia seal mekanikalnya, yang kedua itu bearingnya, dan yang ketiga kalau kipasnya emang rusak mending sekalian ini diganti baru. Dan juga ini perlu diperhatikan, meskipun ini jarang terjadi kerusakan, tapi kalau emang ini ditemukan kerusakan ini mending sekalian aja kalian ganti ya. Oke Mas Bro, sekalian aja kita bikinin video penggantian spare partnya Mas Bro ya. Nah, di sini sudah ada bearing dari bearing water pumpnya, bearing pompa radiatornya Mas Bro, dan di sini ada sebuah seal mekanikalnya nih Mas Bro. Nah, kita akan ganti yang ini aja Mas Bro ya, yang punya M-Eking Mas Bro. Kurang lebih ini buat pembongkaran dan pemasangannya itu sama. Oke, jadi video ini saya buat untuk si masnya yang kemarin nanya, yang lagi punya masalah di motor Jupiter MX nya Mas Bro. Semoga kalau nonton jangan lupa langsung komen aja Mas Bro gimana tentang hasil video ini Mas Bro ya. Langsung aja Mas Bro ya, ini cara penggantian seal mekanikalnya dan cara penggantian daripada bearing dari kipasnya nih Mas Bro, kipas radiatornya nih, bearing water pumpnya. Yang pertama itu kita lepasin ininya dulu nih Mas Bro, kita lepasin bearing radiatornya dulu nih Mas Bro ya. Nah, yang pertama kita lepasin bearing water pumpnya dulu nih Mas Bro. Nah, usahakan itu pakai dudukan dulu di sininya nih Mas Bro. Kalau saya kebetulan ada kunci sok nih. Nanti kunci soknya kita taruh di sini Mas Bro. Ini untuk pengganjalnya aja nih. Setelah itu yang di bagian sini kita colok pakai obeng dan kita pantek pakai palu Mas Bro. Usahakan ini agak rata nih mukulnya nih Mas Bro. Nah, di sini posisinya sudah terlepas Mas Bro. Ini dia yang rusaknya.
Nah, setelah ini lepas, kita copot juga bagian seal mekanikalnya nih Mas Bro. Nah Mas Bro, kalau kalian ragu ngelepasin ininya dengan cara dipukul, ngelepasin seal water pumpnya ini, kalau dipukul takut ininya pecah atau takut ada meleset atau rusak gitu, kalian bisa pakai baut ini Mas Bro, pakai baut yang udah diganjel sama roller bekas nih. Yang penting ini ukurannya bisa masuk ke sini Mas Bro ya, bisa ngedorong daripada sealnya ini. Nah, kita cara pakainya itu seperti ini deh Mas Bro. Biar sealnya ini bisa kedorong, kita kasih roller dan kasih baut 12 Mas Bro. Ini baut ukuran 12 yang agak lumayan panjang nih Mas Bro. Kita masukkan ininya, kita masukkan kunci shocknya ini atau bushingnya. Terus kalau kalian nggak punya ring atau alat yang seperti ini, kalian bisa pakai ring dan mur 12 biasa Mas Bro. Menurut saya kalau pakai metode yang seperti ini lebih aman ketimbang digetok Mas Bro, karena kalau digetok dikhawatirkan itu ini dudukan kipas water pumpnya itu dikhawatirkan ada kerusakan, entah itu retak atau patah, karena untuk harga water pump ini satu unitnya itu lumayan tergolong mahal Mas Bro. Jadi kita harus pintar-pintar untuk ngakalinya aja nih. Nah, setelah seperti ini, kalau ini seperti mur biasa mungkin lebih mudah Mas Bro, tapi karena ini adanya plat yang biasa saya pakai buat ngedorong piston kaliper di rem cakram itu, saya pakainya ini aja. Dan ini bisa kita gencet ke ragum bagian sininya biar nggak muter. Terus kita pakai kunci shock 12, kunci shock mata 12 Mas Bro. Nah, kita tinggal kencangkan saja ini, nanti sealnya bisa turun sendiri Mas Bro. Wow, kurang dalam. Nah Mas Bro, karena tadi ininya kurang panjang, bushing atau rollernya ini kita ganjal pakai mur 14 nih Mas Bro. Nah, setelah masuk baru kita kencangkan lagi Mas Bro. Terus kita putar Mas Bro. Nah, sampai dia itu lepas sendiri nih Mas Bro. Nah oke, kurang lebihnya seperti ini Mas Bro kalau udah terlepas dan dia ada di sebelah sini nih. Nah, ini dia seal water pump yang udah bocornya Mas Bro. Kita ganti aja ini, kita ganti seal water pumpnya dengan yang baru Mas Bro. Tapi terlebih dahulu atau sebelum kita ganti, kita bersihkan dulu. Nah, kurang lebih sudah bersih Mas Bro. Kita buka dulu seal water pumpnya ini Mas Bro. Untuk seal water pumpnya saya pakai punya Vixen Mas Bro 3C1, punya Vixen juga sama dengan punya
Yamaha MX King, Yamaha Jupiter MX yang lama juga sama mas bro. Nah, kita masukin seperti ini. Nah, sebelum kita masukin ini alangkah baiknya dikasih oli dulu atau enggak pelumas buat agar tidak terlalu seret aja mas bro ya masukinnya. Kalau saya ini kebetulan ada gemuk yang agak bagus, jadi kita oleskan dulu ini biar tidak terlalu seret-seret banget, biar masukinnya itu lebih lancar mas bro. Sama di bagian bearingnya juga kita lakukan seperti itu. Setelah ini kita tinggal pasang seal mekanikalnya mas bro. Nah, kalau kalian ragu ini buat ngegetok sealnya itu, lakukan cara yang seperti tadi mas bro ya. Kita pakai baut ini lagi mas bro. Kalau ada ring yang seukurannya seperti ini itu boleh dipakai mas bro, boleh dipasang ke sini. Tapi kalau nggak ada ring buat di sini, kita manfaatin aja bearing bekas yang tadi itu, bearing kipasnya, buat ngeganjel di sini mas bro, karena bagian sini jangan sampai rusak ya, bagian tengahnya. Nah, kurang lebihnya kita pasangin seperti ini mas bro. Usahakan ini masuk dengan lurus mas bro, atau pas masukin sealnya itu usahakan ini jangan miring, dia harus benar-benar lurus mas bro masuknya. Dan untuk yang sebagian sini kita pasang ini lagi mas bro, kita pasang kunci shocknya, kita pasang ini murnya nih. Sebenarnya kalau kalian yakin mau digetok tidak apa-apa, digetok aja. Tapi kalau pengen cara yang lebih safety, mungkin saya tunjukin caranya itu seperti ini mas bro. Terserah kalian mau melakukannya seperti apa ya. Ini kalau ringnya kurang gede mungkin bisa diganti sama yang lebih gede mas bro, atau bisa dibantu dengan seal yang lamanya ini mas bro. Nah, lakukan seperti ini mas bro, tinggal ngencengin doang murnya, nanti dia sealnya bisa masuk sendiri mas bro. Dan perlu diperhatikan juga untuk pengencangannya, jangan terlalu kencang-kencang banget, dikhawatirkan itu sealnya malah rusak mas bro. Oke, ini perhatikan mas bro, sealnya ini jangan terlalu cekung ke dalam dan jangan terlalu nonjol keluar mas bro ya, harus benar-benar rata dengan bidang sininya nih mas bro. Oke, kita lanjut ke pemasangan bearingnya nih mas bro. Nah, kita buka dulu nih bearing yang barunya. Ini masih rata sekali,
masih rapat, nggak ada goyang mas bro. Nah, beda dengan yang ini, dia sudah goyang parah ini mas bro. Kita pasang aja mas bro bearingnya. Nah, kita pakai bearing yang bekas untuk bantuan ngedorongnya nih mas bro. Kalau pakai yang baru dikhawatirkan itu bisa rusak lagi mas bro. Usahakan ini rata mas bro, masukin bearingnya biar enggak rusak. Kalau kalian kalau menurut kalian cara ini ribet, silahkan digetok, tapi tanggung sendiri resikonya mas bro. Dikhawatirkan kalau digetok itu takutnya salah ngegetok, malah jadi salah sasaran, akhirnya nimbulin kerusakan gitu mas bro ya. Lebih baik caranya ribet sedikit tapi safety, buat komponennya aman dan tidak rusak kemana-mana gitu mas bro. Nah ini sudah beres, pemasangannya sudah selesai. Nah dan ini tinggal nanti dipasang aja kipasnya, dan dipasang, jangan lupa juga dipasang ininya mas bro, pengait kipasnya ini kurang lebihnya. Nah mas bro, jadi seperti itulah video penggantian bearing dari water pumpnya dan seal water pumpnya mas bro. Nah ini dia yang bekasnya mas bro. Nah untuk tambahan nih mas bro ya, biar teman-teman sekalian pada tahu. Nah kalau bearing yang sini itu rusak, biasanya sudah ada suara gembiciknya mas bro, suara cek 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 gitu, suara berisik pas di bagian tutup ketengnya. Nah itu biasanya ini sudah kendor dan atau ini sudah longgar gitu mas bro ya, bearingnya udah longgar, dia bersuara agak kasar sedikit. Nah dari suara ini atau dari koblakan ini nanti dia akan bikin kipasnya itu oleng mas bro. Nah setelah kipasnya oleng, biasanya seal yang di sini itu akan cepat kemakan mas bro. Nah bagian tengah sini mas bro, nah tengah sini sudah aus dan batang kipasnya juga sudah aus nanti. Nah batang kipas yang sini juga ikutan aus nih mas bro. Nah seperti ini nih. Nah biasanya kalau sudah mengalami kausan seperti itu, air radiator yang di sebagian sini dia bisa masuk ke sini mas bro. Nah masuk ke sini dan akhirnya dia keluar ke sini mas bro. Oke mas bro, sekian dulu videonya. Mungkin tutorial ini kurang lengkap atau masih belum dimengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar mas bro. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.